Saudaraku, Shalom, kita ketemu kembali. Saya ingin berbicara sekarang tentang apa tujuan kita bersaksi. Memang kita semua harus paham dan menyadari bahwa jangan pernah berhenti bersaksi. Sepanjang umur hidup kita harus selalu ingat tugas kita, yaitu bersaksi tentang Yesus Kristus. Namun kita semua harus punya tujuan yang jelas mengapa kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Yohanes memberitahukan kepada kita mengapa, atau ketika ia bersaksi dengan memberitakan, mengajarkan, dan juga menuliskan berita tentang Yesus Kristus, cerita tentang Yesus Kristus, kisah tentang Yesus Kristus, dan tentang Yesus Kristus. Yohanes memberitahukan tujuannya jelas sekali. Maksudnya juga jelas, supaya oleh imanmu kamu beroleh hidup di dalam Kristus. Itu maksud dari tulisan Yohanes tentang kitab Yohanes. Nah, sekarang apa tujuan dari bersaksi? Mengapa Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus? Mengapa Yohanes bersaksi tentang hidup yang ada di dalam Kristus? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi penuh. Jadi tujuan mengapa Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus. Mengapa Yohanes bersaksi tentang inilah hidup yang ada di dalam Kristus, yaitu supaya setiap orang beroleh persekutuan dengannya, persekutuan dengan kita, persekutuan dengan setiap orang yang percaya. Persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya di dalam pimpinan, kuasa, penyertaan Roh Kudus. Jadi jelas sekali ya, tujuan dari kita bersaksi tentang Yesus supaya semakin banyak orang beroleh persekutuan dengan kita. Persekutuan yang indah, persekutuan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga, karena persekutuan ini dilahirkan dan dilegalisasi oleh kasih karunia Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 menegaskan, akan tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita bersaksi tentang Kristus, semakin banyak orang mengenal tentang Kristus Yesus, semakin banyak orang yang mengerti bahwa keselamatan dan pengampunan dosa hidup kekal disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan beroleh keselamatan. Namun di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, jaminan, janji, dan anugerah Allah ini memberitahukan kepada kita dengan tegas, memang setiap orang yang ada di dalam Kristus, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus akan berada di dalam persekutuan yang tak terpatahkan, yang tak terputuskan, yang tak dapat dihancurkan. Mengapa? Karena setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Selamat diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang ada di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah saudara. Di dalam Kristus kita saudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Jadi Yohanes memberitahukan kepada kita tujuan dari bersaksi tentang Yesus Kristus supaya semakin banyak orang beroleh persekutuan dengan kita, persekutuan dengan Allah, Bapa, dan anaknya Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Persekutuan yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak pernah lekang dimakan oleh waktu, bahkan berlaku di dunia ini sampai di surga. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah atau diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Kita dihimpunkan, disatukan dalam persekutuan yang kekal abadi. Jangan pernah berhenti bersaksi supaya semakin banyak orang
yang masuk dalam persekutuan dengan kita dan semakin bertambah-tambah jumlah anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.